Hai, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku akan sharing ke kalian semua tentang hasil analisis jurnal aku. Nah, aku buat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar metodologi penelitian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nada Auliatul Faizah dari jurusan Tadris Kimia, kelas 3A, nomor induk mahasiswa 12212193043. Oke, untuk mempersingkat durasi, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke teman-teman semua, sebelum kita ke pembahasan analisis jurnalnya, kita ketahui dulu ya format dari analisis jurnal. Formatnya adalah identitas jurnal, kemudian latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian teori, kemudian metode, kemudian hasil, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja kita ke format yang pertama, yaitu identitas jurnal. Nah, jadi nama jurnal ini adalah Jurnal Pendidikan Kimia. Kemudian judul jurnalnya adalah Pembelajaran Direct Instruction disertai hierarki konsep untuk mereduksi miskonsepsi siswa pada materi larutan penyangga kelas 11 IPA semester genap SMA Negeri 2 Sragen tahun ajaran 2012-2013. Volume 2, nomor 3, halaman 182 sampai 190. Tahun 2013, penulis Wahyu Yunitasari, Endang Susilowati, dan Nani Dwi Dorhayati. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah menulis jurnal ini karena dapat membantu saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah dasar-dasar metodologi penelitian. Oke, ke format selanjutnya yaitu latar belakang. Nah, jadi kimia merupakan pelajaran yang banyak memiliki konsep yang bersifat abstrak. Ilmu kimia juga bersifat kontinu, yaitu saling berhubungan antara konsep satu dengan yang lainnya. Seringkali, siswa menafsirkan sendiri konsep yang dirasa sulit sesuai dengan prakonsep yang sudah dimilikinya. Ada kalanya, penafsiran siswa tidak sesuai dengan konsep yang disepakati oleh para ahli. Konsep yang berbeda inilah yang disebut sebagai miskonsepsi atau salah konsep. Maka dari itu, perlu adanya suatu strategi pengubahan konsep yang tepat untuk mereduksi, bahkan menghilangkan miskonsepsi siswa sedini mungkin. Upaya atau cara-cara mengatasi miskonsepsi yang telah dilakukan para peneliti tidak semuanya berhasil dalam mengatasi miskonsepsi sampai tuntas, karena setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penelusuran miskonsepsi adalah menggunakan pembelajaran direct instruction atau pembelajaran langsung yang disertai hierarki konsep. Nah, kita ke format selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Setelah membaca dan juga memahami judulnya, saya dapat menyimpulkan sebuah rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana miskonsepsi siswa kelas 11 IPA semester genap SMA Negeri 2 Sragen terhadap materi larutan penyangga sebelum diberikan pembelajaran direct instruction. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu apakah terdapat perbedaan miskonsepsi siswa kelas 11 IPA semester genap SMA Negeri 2 Sragen pada materi larutan penyangga setelah diberikan pembelajaran direct instruction disertai hierarki konsep. Oke, kita ke format yang selanjutnya yaitu teori. Nah, sebenarnya dalam jurnal ini tuh menggunakan beberapa teori. Namun, saya akan memaparkan dua teori saja yang sekiranya sudah menjawab dua rumusan masalah yang kita paparkan tadi. Nah, teori yang pertama yaitu menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari pada 2008 diperoleh data yaitu 74,84% siswa mengalami miskonsepsi pada larutan penyangga. Kemudian teori yang kedua yaitu menurut Ernst bahwa model direct instruction adalah model pembelajaran yang menggunakan dasar prinsip-prinsip behavioral yang mungkin pernah digunakan untuk menghentikan kebiasaan merokok manusia.
Dengan demikian, miskonsepsi yang menjadi kebiasaan siswa itu dapat diatasi dengan model pembelajaran direct instruction. Seperti itu teori yang digunakan. Oke, format yang selanjutnya yaitu metode. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan desain one group pretest post-test design. Jadi, penelitian ini memberikan pretest, kemudian treatment, kemudian post-test. Namun, pada jurnal ini tidak dijelaskan secara detail apakah treatment yang diberikan. Tapi, jurnal ini lebih detail membahas tentang apakah terdapat miskonsepsi siswa pada materi larutan penyangga dan juga apakah terdapat pengaruh dari model pembelajaran direct instruction tersebut. Nah, kemudian penelitian dilakukan di SMA Negeri 2 Sragen pada kelas 11 semester 2 tahun ajaran 2012-2013. Kemudian, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan sampel penelitian adalah kelas 11 IPA 5 yang dipilih berdasarkan rekomendasi guru karena memiliki nilai kimia tertinggi. Nah, hal tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa rendahnya tes diagnostik itu bukan karena kecerdasan atau intelijensi siswa, namun karena terdapat miskonsepsi pada siswa. Kemudian, teknik pengambilan sampel data yang digunakan yaitu berupa tes diagnostik dan wawancara. Selanjutnya, kita akan membahas hipotesis dan juga variabel. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah. Nah, dalam jurnal ini juga memaparkan dua hipotesisnya. Hipotesis yang pertama yaitu terdapat miskonsepsi siswa pada materi pokok larutan penyangga yang diidentifikasi menggunakan tes diagnostik disertai wawancara. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu model direct instruction disertai hierarki konsep dapat digunakan untuk mereduksi miskonsepsi siswa pada konsep-konsep materi pokok larutan penyangga. Nah, dari hipotesis tersebut kita dapat menentukan variabelnya. Variabel independennya yaitu miskonsepsi siswa terhadap materi larutan penyangga. Kemudian variabel dependennya yaitu pengaruh model direct instruction terhadap miskonsepsi siswa pada materi larutan penyangga. Kemudian variabel moderatornya yaitu prakonsepsi yang dimiliki siswa. Kemudian variabel interveningnya yaitu mood yang dimiliki oleh siswa. Kemudian variabel kontrolnya yaitu tes diagnostik disertai wawancara. Format yang selanjutnya yaitu hasil. Miskonsepsi siswa terjadi pada 5 konsep yang ada pada materi pokok larutan penyangga, yaitu sifat larutan penyangga, komposisi larutan penyangga, prinsip kerja larutan penyangga, pH larutan penyangga, dan peran larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari data yang dihasilkan mengenai adanya miskonsepsi pada materi pokok larutan penyangga dan penggunaan pembelajaran direct instruction disertai hierarki konsep sebagai upaya untuk mereduksi adanya miskonsepsi dapat dideskripsikan pada tabel. Nah, di sini kita bisa lihat tabelnya ya teman-teman. Ini adalah tabel perbandingan hasil tes diagnostik awal dan tes diagnostik akhir. Di sini ada sub konsep larutan penyangga, yaitu sifat, komposisi, prinsip kerja, pH, dan juga peran. Kemudian M di sini berarti memahami, kemudian MS berarti memahami sebagian, kemudian MK berarti miskonsepsi, kemudian TM berarti tidak memahami sama sekali. D1 berarti tes diagnostik awal, kemudian D2 tes diagnostik akhir. Nah, di sini kita bisa ketahui pengaruh dari model pembelajaran direct instruction tadi. Nah, pada bagian yang M atau memahami, terdapat peningkatan untuk pemahaman siswa ya teman-teman. Kemudian pada memahami sebagian, di sini tes diagnostik akhirnya mengalami penurunan. Kemudian untuk miskonsepsi juga mengalami penurunan, pada tidak memahami juga mengalami penurunan. Berarti, model pembelajaran direct instruction tersebut mempengaruhi miskonsepsi siswa. Nah, kemudian di sini juga ada tabel distribusi frekuensi nilai tes diagnostik awal dan akhir. Kalian bisa lihat ya perbedaan nilainya. Selanjutnya yaitu pengujian persyaratan analisis.
Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji T pihak kanan. Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis, yaitu terpenuhinya sampel yang terdistribusi normal dan homogen. Data yang dianalisis adalah nilai tes diagnostik awal dan nilai tes diagnostik akhir pada materi pokok larutan penyangga. Nah, untuk uji normalitas, penelitian ini menggunakan uji Lilliefors untuk menentukan apakah sampel dari populasi yang terdistribusi normal. Berdasarkan hasil perhitungan data, diperoleh kesimpulan bahwa L0 kurang dari L tabel, baik pada tes diagnostik awal maupun tes diagnostik akhir. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa sampel pada penelitian ini berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Kemudian, untuk uji homogenitas, penelitian ini menggunakan uji Bartlett untuk menentukan homogenitas sampel. Taraf signifikan 5% yang tertera pada lampiran diperoleh harga X hitung sama dengan 0,19, sedangkan pada tabel diperoleh harga X tabel sama dengan 3,84. Karena harga X hitung kurang dari X tabel, maka sampel baik dari kelompok data nilai tes diagnostik awal maupun kelompok data nilai tes diagnostik akhir dikatakan homogen. Selanjutnya kita melakukan pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis yang pertama, untuk mengetahui adanya miskonsepsi siswa, maka dapat dilihat dari hasil tes diagnostik awal disertai wawancara. Dari hasil tes diagnostik tersebut diperoleh hasil bahwa terdapat miskonsepsi pada 5 konsep materi pokok larutan penyangga. Setelah tes diagnostik dilakukan wawancara untuk lebih meyakinkan adanya miskonsepsi siswa. Wawancara tersebut bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut apakah jawaban yang diberikan siswa merupakan jawaban yang bersifat hafalan, berasal dari orang lain, atau merupakan keyakinan siswa itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kebanyakan siswa tidak dapat menjelaskan secara benar pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian, siswa tersebut dikatakan mengalami miskonsepsi, sehingga hipotesis pertama yang berbunyi terdapat miskonsepsi siswa pada materi pokok larutan penyangga yang diidentifikasi menggunakan tes diagnostik disertai wawancara dapat diterima. Selanjutnya, pengujian hipotesis yang kedua. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran direct instruction disertai hierarki konsep, maka digunakan uji perbandingan rata-rata nilai tes diagnostik awal dan rata-rata tes diagnostik akhir. Nah, statistik yang digunakan yaitu uji T pihak kanan pada taraf signifikan 5%. Dari hasil perhitungan yang tertera pada lampiran, diperoleh harga T hitung sama dengan 14,96, kemudian T tabel sama dengan 1,671. Berdasarkan data tersebut, diperoleh hasil bahwa harga T hitung lebih besar dari T tabel, maka dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, hipotesis kedua yang berbunyi di model direct instruction disertai hierarki konsep dapat digunakan untuk mereduksi miskonsepsi siswa pada konsep-konsep materi pokok larutan penyangga dapat diterima. Oke, selanjutnya format yang terakhir yaitu kesimpulan. Setelah melakukan pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan dua kesimpulan. Yang pertama yaitu terjadi miskonsepsi siswa pada konsep-konsep materi pokok larutan penyangga, terutama pada konsep sifat, komposisi, prinsip kerja, pH, dan peran larutan penyangga dengan tes diagnostik disertai wawancara. Kemudian, kesimpulan yang kedua yaitu model direct instruction disertai hierarki konsep dapat digunakan untuk mengurangi miskonsepsi siswa pada materi pokok larutan penyangga. Dengan hasil uji T pihak kanan menunjukkan bahwa T hitung sama dengan 14,96 dan T tabel sama dengan 1,671 dengan taraf signifikan 5%. Oke teman-teman, itu tadi hasil analisis jurnal yang bisa aku sharingin ke kalian semua. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah mohon dimaafkan ya. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you in the next video. Dadah!